Saya akan membacakan dari Injil Lukas pasal 20, ayat yang 9, kita akan membaca sampai ayat 19. Saya akan membacakan ayat ke-9, Bapak Ibu membaca ayat 10 dan kita bergantian sampai ayat 19. Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Yang menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai mereka, lalu dilemparkan ke kebun. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur yaitu dengan mereka? Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh merenungkan ayat-ayat ini dan tentu ayat-ayat ini berbicara berkenaan dengan otoritas Kristus. Dan yang dipertanyakan oleh orang Farisi dan imam-imam kepala di dalam ayat yang pertama sampai ayat ke-7 di dalam pasal 20. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita khususnya merenungkan berkenaan dengan bagaimana kita melihat ada kebun anggur dan siapa pemilik kebun anggur ini dan seharusnya bagaimana orang-orang yang melayaninya itu boleh bekerja di dalam kepada Tuhan ini. Jadi kita boleh melihat bagaimana siapa yang memiliki kebun anggur ini dan harusnya respons kita yang benar bagaimana. Saudara, ayat-ayat ini perumpamaan yang cukup bisa dimengerti sebenarnya bagaimana arti-arti yang dibicarakan karena berbicara berkenaan kebun anggur itu sangat dekat dengan Israel. Dan bagaimana kemudian ayat-ayat ini dijelaskan kepada kita siapa yang ditujukan oleh Yesus. Bahkan orang-orang hari itu juga mengetahui, khususnya orang-orang Farisi mengetahui siapa yang dibicarakan oleh Yesus. Jadi ini tidak ada yang tersembunyi, orang-orang ini mengetahui siapa yang dituju oleh Yesus dan sehingga membuat mereka begitu sangat marah dan ingin menangkap Yesus di dalam ayat 19. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam cerita ini bahwa memang Yesus membicarakan kepada orang banyak berkenaan dengan ketika orang-orang Farisi mempertanyakan otoritas Yesus. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus melakukan banyak mukjizat dan mengajar khususnya di Bait Allah, mereka datang untuk mempertanyakan otoritasnya. Dari mana kamu memiliki otoritas untuk mengajar? Dari mana kamu memiliki otoritas untuk berbicara segala kebenaran setelah firman Tuhan yang kau beritakan ini? Dan di dalam percakapan itu kemudian Yesus tidak menjawab mereka karena Yesus mengatakan, dari mana otoritas Yohanes Pembaptis? Dan ketika mereka bercakap-cakap, kalau kita menjawab dari Tuhan, kalau kita menjawab dari manusia, kita serba salah. Maka mereka menjawab, kami tidak tahu. Maka kemudian narasi itu berhenti dengan Yesus pun tidak memberikan jawaban kepada mereka. Dari mana otoritas yang dia miliki itu? Tetapi kemudian Yesus menghadap banyak orang. Dalam ketika Yesus menghadap banyak orang dan kemudian membicarakan kepada mereka berkenaan dengan satu orang yang pergi ke tempat lain dan sebelum itu dia
menyediakan satu tempat ladang untuk membuka kebun anggur. Saudara, itu hal yang biasa pada zamannya, membuka kebun anggur. Dan kemudian tuan itu pergi ke sebuah tempat. Dan Alkitab tidak mencatat kepada kita berapa lama dia pergi. Tetapi Alkitab mencatat dia pergi di dalam waktu yang agak lama. Ada cukup waktu lama para penggarap itu kemudian bekerja. Mereka mengusahakan tanah itu. Mereka kemudian mengelolanya dengan baik. Tetapi kita perlu tahu pertama-tama bahwa tanah itu dibuka dan dimulai dikerjakan oleh Tuhan itu. Ketika para penggarap itu kemudian diserahkan kepada mereka, mereka bukan memulai dari awal. Tetapi mereka seperti orang-orang yang mengatur, manajer yang mengatur bagaimana mengelola lanjutannya. Mereka bukan membuka tanah itu, mereka tidak membuatnya dari awal. Mereka dipercayakan untuk mengatur, sekadar mengatur. Karena semua sudah jadi, Tuhan itu pergi ke tempat yang lain, yang jauh, dan orang-orang ini diberikan tugas untuk mengatur. Mereka mengatur, Bapak sekalian. Mereka tidak memulai dari awal, tetapi kita melihat di sini dalam waktu yang cukup lama, dalam waktu yang agak lama ini, kemudian mereka melupakan bahwa mereka tidak mempunyai kebun anggur ini. Mereka tidak memiliki kebun anggur ini, mereka hanya mengatur kebun anggur ini. Sehingga di dalam bagian ini kemudian mereka melupakan bahwa mereka tidak memiliki. Mereka jatuh dalam satu keadaan melupakan siapa diri mereka dan siapa seharusnya Tuhan yang memiliki tanah itu. Saudara, di dalam bagian ini mengingatkan kita akan kisah-kisah orang Israel. Sebagaimana mereka di dalam sejarah seringkali Alkitab mencatat mereka kadang lupa siapa diri mereka. Mereka lupa siapa mereka. Kalau kita melihat misalkan bagaimana kisah ketika mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Ketika dengan tangan Tuhan yang begitu hebat, tangan Tuhan yang begitu kuat melepaskan mereka dari belenggu perbudakan di Mesir. Tetapi begitu cepat mereka melupakan seluruh tangan Tuhan yang besar itu yang membebaskan mereka. Sehingga mereka ketika sampai ke dalam tanah, di dalam perjalanan yang cukup panjang itu, mereka kemudian mengeluh luar biasa. Mereka bahkan mengatakan lebih baik kami kembali ke dalam tanah yang perbudakan itu. Tetapi ketika mereka kemudian sampai ke dalam tanah perjanjian, saudara, kita melihat di sana juga bahwa mereka mendapati tanah itu bukan karena kekuatan mereka, bukan karena mereka berperang. Ketika mereka berperang, Tuhan mengatakan, aku yang berperang di hadapanmu, aku yang berperang melawan musuh-musuhmu, bukan kamu yang berperang. Ketika Tuhan memimpin mereka mengalahkan Yeriko dengan taktik yang bagi manusia itu bukan taktik yang luar biasa. Tetapi kemudian Tuhan mau mengatakan kepada mereka bahwa akulah Tuhan, akulah yang berperang melawan musuh-musuhmu, akulah yang memberikan tanah ini kepadamu. Maka saudara, kalau kita melihat di sana bagaimana kemudian mereka diberikan firman oleh Tuhan, jikalau mereka bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, bersungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat kepada mereka. Tetapi dalam waktu yang sangat pendek, mereka sudah melupakan Tuhan dan menyembah Baal-Baal di sana. Bahkan tidak sampai ke dalam tanah perjanjian pun, saudara perhatikan ketika Musa itu naik ke atas Gunung Sinai, dan mereka mengatakan, mari kita membuat patung lembu emas. Saudara, kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang Israel dan dinyatakan juga di dalam narasi ini, bagaimana keadaan mereka melupakan siapa diri mereka, apa yang mereka terima. Dan itu sudah terjadi dari lama sekali. Dari Israel keluar dari Mesir, dari mereka perjalanan sampai ke dalam tanah perjanjian yang begitu subur, tetapi mereka sangat mudah untuk melupakan siapa diri mereka, identitas yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga apa? Sehingga mereka melupakan Tuhan. Saudara, narasi perumpamaan ini sekali lagi mengingatkan kita hal yang pertama adalah faktor kelupaan ini. Faktor kelupaan sudah waktu yang agak lama, lupa siapa diri. Bahwa diri tadinya hanya seorang manajer, seorang yang mengatur, tetapi sekarang mengatakan akulah yang memiliki. Israel pada masa lalu
Tuhan telah melepaskan mereka dan memberikan identitas kepada mereka. Sehingga supaya apa? Supaya mereka bersungguh-sungguh melayani Tuhan, bersungguh-sungguh kemudian menjadikan identitas sebagai umat Allah itu sebagai sesuatu yang dipertahankan untuk boleh melayani Tuhan. Tetapi lama-kelamaan mereka mengatakan, ngapain harus menyembah Tuhan? Kami mau menyembah Baal-Baal. Saudara, begitu mudahnya orang Israel kemudian melupakan identitas yang Tuhan berikan kepada mereka. Begitu mudahnya, dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Begitu pula dengan perumpamaan ini, mereka begitu mudahnya lupa bahwa mereka bukan pemilik. Sehingga apa? Sehingga ketika kemudian pemilik kebun ini, Tuhan ini menyuruh hambanya untuk pergi. Menyuruh hambanya untuk mengambil hasil yang memang sudah selayaknya diterima. Tetapi mereka bersikap sangat kasar sekali. Mereka mengusir dia. Yang kedua mereka mengusir dan memukul. Dan yang ketiga itu dengan lebih parah lagi. Saudara, kita melihat di sini bagaimana satu hal yang penting untuk kita pahami. Pertama, faktor jangan lupa identitasmu. Kamu siapa? Di sini hal yang pertama yang saya mau ingatkan kita di dalam pendahuluan perumpamaan ini. Tapi yang kedua, Bapak sekalian, kalau kita melanjutkan pembahasan ini, ya kita mendapati bahwa pemilik ini adalah Tuhan. Di dalam narasi ini, dalam perumpamaan ini, pemilik ini dibicarakan adalah Tuhan sendiri yang adalah pemilik kebun anggur itu, dan kebun anggur itu adalah Israel. Dan penggarap-penggarap itu adalah para pemimpin-pemimpin Israel, para imam-imam, orang-orang yang melayani di bait Allah. Saudara, ketika kemudian Tuhan ini menyuruh orang untuk mengambil hasil, maka ada hal yang lain yang kita perlu ketahui, bahwa Tuhan pemilik kebun anggur ini mengharapkan ada hasil. Mengharapkan ada hasil yang dia dapati. Saudara, Tuhan waktu kemudian memberikan umatnya segala berkat yang begitu limpah, dia mengharapkan akan adanya hasil. Dalam poin yang kedua saya mau mengajak kita melihat bahwa Tuhan itu mengharapkan hasil, mengharapkan buah. Dan itu sesuatu yang normal, Bapak sekalian. Kenapa? Kenapa saya mengatakan bahwa Tuhan itu waktu mengharapkan ada buah, ada hasil, itu sesuatu yang normal. Karena kenapa? Karena dari awal dialah yang mengerjakan tanah itu. Dari awal dia yang membuat tanah yang kosong itu menjadi ada kebun anggur. Dari awal dia yang membuka dan mengerjakannya. Dan dia mengharapkan ada hasil. Artinya waktu tanah itu dipersiapkan, dia bekerja keras. Tuhan ini telah bekerja membuang batu-batu untuk kemudian bisa ditanam anggur di sana. Tuhan ini telah bekerja sedemikian rupa dan mempersiapkan tanah ini sehingga dia menanam anggur itu, dan kemudian ketika dia mempercayakan kepada orang-orang yang penggarap-penggarap itu, dia sangat mengharapkan bahwa itu akan menghasilkan buah. Saudara, kita melihat di sini bahwa akhirnya Tuhan ini tidak mendapatkan hasilnya. Tuhan ini tidak mendapatkan hasilnya. Kenapa? Karena orang-orang yang menggarap ini, mereka berpikir bahwa untuk apa kami kasih buahnya kepada kamu? Kami yang bekerja kok, kami yang menikmati. Ini sekarang miliknya kami. Ini sekarang bukan punyamu, ini sekarang punyanya kami. Sehingga ketika hamba itu datang mereka memukul hamba kedua, ketiga, sampai mereka anak sang pemilik itu datang. Mereka mulai berpikir, wah ini kalau anak pemilik yang datang, maka kemungkinan besar papanya sudah mati. Kalau anak pemilik yang datang berarti kemungkinan besar papanya mati, pemiliknya tinggal anak ini. Nah kalau kita mematikan anak ini, maka ya ini kebun anggur menjadi milik kita. Saudara, kita bisa melihat bagaimana jahatnya orang-orang ini. Bagaimana jahatnya orang-orang yang menggarap kebun anggur ini. Dari awal mereka tidak kerjakan, sekarang mereka mengatakan mari kita mematikan anak ini. Kenapa? Karena kalau dia mati secara legalitas itu menjadi milik kita. Saudara, ketika Tuhan mengharapkan hasil, dia mengharapkan hasil diberikan kepadanya. Karena kenapa? Karena itu miliknya. Kedua, dia yang mengerjakannya. Dan kemudian dia mengharapkan ada hasilnya. Saudara,
Pandangan kita untuk boleh melihat apa yang diberikan Tuhan kepada para pemilik pada para penggarap kebun anggur ini menentukan bagaimana respons mereka kepada Tuan pemilik kebun anggur. Kalau mereka mengatakan ini milik kami, maka respon mereka tidak akan memberikan buah kepada Tuan pemilik. Tapi kalau mereka sadar diri mereka sekali lagi, kalau mereka menyadari bahwa ini semua bukan milik kami, ini semua bukan kami kerjakan, ini semua kami hanya jaga saja, kami hanya memelihara, kami hanya jaga. Mereka akan kembali memberikan hasil itu kepada Tuhan. Tapi masalahnya di sana, Bapak sekalian. Masalahnya mereka lupa siapa diri mereka. Mereka kemudian tidak berespons dengan tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira ini sesuatu yang kita patut untuk renungkan. Kalau kita mengatakan tadi para penggarap-penggarap ini, ya bisa dikatakan para orang-orang yang melayani di bait Allah. Tapi saudara tidak hanya berbicara di bait Allah, memang bagian ini berbicara mereka orang-orang yang memiliki otoritas. Di dalam gereja, kalau engkau mengatakan ini milikku dan bukan milik Tuhan, maka akan terjadi kekacauan di dalam komunitas itu. Tetapi kita bisa melihat lebih luas, Bapak sekalian. Tidak hanya berbicara berkenaan dengan institusi gereja misalkan. Tetapi kita bisa membicarakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita memberikan pertanyaan, ladang apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk kita garap bersama-sama. Untuk kita secara personal itu bisa kerjakan dan bertanggung jawab kepada Tuhan pemilik kebun anggur itu. Ya tentu saja ini menjadi pertanggungjawaban yang kita kerjakan secara personal dan juga secara komunitas. Tapi kita perlu ingat bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang pemilik kebun anggur itu. Saudara, ini menjadi satu pertanyaan serius bagi kita dan untuk kita boleh refleksikan apa saja kebun anggur yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita kerjakan dan apakah kita merasa itu milik saya atau ini sebenarnya titipan Tuhan yang saya harus pelihara dan saya harus berikan buah kepada Tuhan. Saudara, kita berbicara berkenaan dengan kehidupan personal misalkan. Tuhan menuntut kita bertumbuh secara rohani. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita keselamatan. Tuhan menuntut kita untuk boleh bertumbuh di dalam melayani Dia. Karena kenapa? Karena Dialah yang memberikan keselamatan itu kepada kita pertama-tama. Bukan kita kan ya. Paulus mengatakan bukan karena kebenaran kita. Tetapi karena Kristus. Karena kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Berarti Kristuslah yang bekerja, yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan memberikan keselamatan kepada kita dengan menerima keselamatan itu. Dan tidak ada satupun orang yang kemudian melakukan satupun untuk boleh layak menerima keselamatan itu. Maka saudara, kalau kita melihat bagian pertama ini secara personal, maka Tuhan memberikan keselamatan kepada saya. Maka sekarang Tuhan pantas menuntut ada pertumbuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan pantas untuk menuntut ada buah di dalam kehidupan saya. Tuhan pantas menuntut buah bagi untuk gereja. Bagi gereja itu harus ada buah karena inilah milik Tuhan. Tapi bagi saya personal, Tuhan menuntut saya apa yang saya berikan buah bagi Tuhan. Karena kenapa? Pertama-tama karena Dia yang memberikan keselamatan itu. Karena Dialah yang memberikan keselamatan itu milik Dia dan bukan milik kita. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa para penggarap-penggarap ini telah melihat kebun anggur itu dan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan kebun anggur itu dan berbuah itu telah disediakan oleh Sang Tuhan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan, tanah, semuanya itu sudah siap dan mereka hanya mengaturnya dengan baik. Segala sesuatu disediakan oleh Sang Tuhan itu. Kalau kita mengkaitkan dengan kehidupan kita, sekarang Tuhan pertama-tama telah memberikan keselamatan itu kepada kita. Selain itu, Tuhan menyediakan kepada kita juga gereja. Tuhan menyediakan gereja yang mengajar kepada kita. Tuhan memberikan gereja bagi kita untuk boleh menjadi tempat kita boleh beribadah, melayani bersama. Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik bahwa di dalam bagian perumpamaan ini segala sesuatu yang dibutuhkan demi pertumbuhan itu kebun anggur untuk boleh menghasilkan buah, Tuhan itu sudah sediakan. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk boleh bertumbuh, untuk boleh melayani itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tapi masalahnya, apakah kita kembali melihat identitas kita dengan tepat atau tidak?
Kalau tidak, Bapak sekalian, kita akan berespons dengan salah. Kita akan berespons dengan salah di dalam hal ini. Kenapa? Karena ini toh perjuangan saya kok. Saya mendapatkan keselamatan ini karena saya sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti firman Tuhan karena saya belajar sungguh-sungguh. Ini semua karena usaha saya. Tapi saudara, kalau kita balik ya, kalau ini bukan karena usaha saya, ini semua pemberian Tuhan dan Tuhan sekarang menuntut saya untuk boleh berbuah. Saudara saya yang dikasihi Tuhan, Tuhan pantas menuntut hasil. Tuhan pantas menuntut buah bagi saudara dan saya karena segala sesuatu telah disediakan bagi kita. Keselamatan telah diberikan, firman telah diberikan, komunitas gereja telah diberikan, segala sesuatu diberikan, firman Tuhan diberikan kepada kita, para hamba-hamba Tuhan yang berbicara firman telah diberikan kepada kita, maka harus ada buah yang kita berikan kepada Tuhan. Saudara, saya nggak tahu apa yang kita bisa kerjakan, bagaimana pergumulan gereja di tempat ini, bagaimana pergumulan saudara secara personal, saya tidak tahu apa yang kita sedang perjuangkan untuk boleh kita berikan kepada Tuhan. Tetapi harap ini menjadi sesuatu yang kita refleksikan dengan sungguh-sungguh, karena segala sesuatu telah Tuhan berikan kepada saya, maka saya harus berusaha memberikan hasil bagi Tuhan, buah bagi Sang Tuhan, yaitu Tuhan kita. Ketiga, Bapak sekalian, tadi pertama saya mengatakan bahwa hati-hati berbicara berkenaan dengan faktor kelupaan, lupa identitas. Kedua, hati-hati kita bukan pemilik dari kebun anggur itu. Setiap orang dalam gereja ini bukan pemilik kebun anggur, bukan pemilik gereja. Dan kita semua tidak memiliki apa-apa. Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu dan menuntut pertanggungjawaban kepada setiap saudara dan saya. Menuntut kita untuk boleh berbuah. Saudara dikasih Tuhan, bagian ketiga saya mengajak kita melihat dalam narasi ini bagaimana ketika kemudian Tuhan ini mengirimkan satu orang, mengirimkan dua orang hamba, mengirimkan hamba yang ketiga. Saudara, secara bisnis Bapak Ibu yang bergerak dalam dunia bisnis, tindakan Sang Tuhan ketika mengirimkan hamba yang kedua, menurut Bapak Ibu itu tindakan yang secara bisnis itu menguntungkan atau tidak? Saya kira tidak ya. Kalau dia baru mulai bisnis pun setidaknya dia tahu ini enggak benar. Kalau saya pemilik tanah ini, saya pemilik kebun anggur, sekarang saya mengharapkan hasil dan mengirim orang untuk pergi ke sana. Kamu sekarang memukul, mengusir dan tidak memberikan apa-apa kepada hamba saya. Kamu sedang, apa yang kamu lakukan kepada hamba saya itu seperti kamu melakukan kepada saya kan ya. Maka seharusnya tindakan yang tepat adalah, tunggu dulu, saya bukan kirim hamba ke sana, tetapi saya kirim hakim untuk boleh menuntut hak saya kan ya. Kamu telah merugikan saya, karena seharusnya itu memang saya mendapatkan hasil. Tapi saudara perhatikan kita melihat di sini, Tuhan ini mengirimkan hamba yang kedua. Tuhan ini mengirimkan hamba yang kedua dan diperlakukan, kalau saudara memperhatikan itu ada eskalasi Bapak sekalian. Pertama itu diusir dan kemudian tidak diberikan apa-apa, kedua diusir dan dipukul, dan itu ada eskalasi dari hamba yang pertama, hamba yang kedua. Sekarang saudara, sekali lagi kalau kita dalam dunia bisnis, enggak mungkin mengirim hamba yang ketiga. Kenapa? Ini sudah keterlaluan loh. Saya sudah kirim hamba yang pertama. Oke lah, mungkin ada kekhilafan, mungkin ada kesalahmengertian, ada kesalahpahaman. Barangkali hal demikian terjadi. Tapi sekarang saya kasih hamba yang kedua. Tapi hamba kedua juga diperlakukan seperti demikian. Saudara, ini bagi kita ya, ini sebuah keterlaluan. Tetapi lagi-lagi Tuhan ini mengirimkan hamba yang ketiga. Saudara, sekali lagi tidak sepantasnya hal ini terjadi. Dia mengirimkan hamba yang ketiga. Dan kalau kita melihat di sana Bapak sekalian, di dalam ayat yang ke-12 selanjutnya ia menyuruh hamba ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka lalu dilemparkan keluar kebun itu. Saudara, itu semakin eskalasinya itu semakin tinggi. Dia dilukai dan dilemparkan keluar kebun. Apa yang kita mau renungkan di sini Bapak sekalian dalam bagian ini, bahwa tuntutan bagi Tuhan menantikan untuk dia menikmati hasil itu. Tuntutan bagi Tuhan untuk dia menikmati buah dari apa yang dia sudah kerjakan ini adalah tuntutannya di dalam relasi kesabaran. Tuhan itu begitu sabar dalam hal ini Bapak sekalian. Tuhan pemilik kebun anggur itu kalau kita mengatakannya terlalu sabarlah.
Bagi kita pun manusia ya, hari ini kalau kita melihat orang seperti ini, kok terlalu sabar ya. Seharusnya di dalam hamba yang kedua itu harusnya sudah ada legal yang harus dilakukan. Kenapa? Ini nggak benar dong. Kamu melakukan sesuatu yang secara ini kriminal, harus dituntut secara pengadilan. Saudara, kita melihat di sini ya. Tuhan itu mengirimkan hamba yang ketiga, dan sampai dia mengirimkan akan anaknya yang tunggal itu. Saudara, saya mau katakan kepada saudara dan saya bahwa kita bisa melihat ada panjang sabar Tuhan di dalam kehidupan para penggarap-penggarap ini. Mereka sudah menerima seluruh berkat Tuhan, mereka yang sudah menerima seluruh kebun anggur ini, ada terlalu banyak sabarnya Tuhan kepada mereka. Maka kalau kita melihat misalkan Israel itu, panjang sabar Tuhan itu terlalu luar biasa, Bapak sekalian. Panjang sabar Tuhan itu terlalu luar biasa panjangnya. Kalau kita melihat dalam kitab Yesaya misalkan ya. Kitab Yesaya itu kemudian di dalam pasal 6 Tuhan baru memanggil Yesaya. Mengapa tidak di dalam ayat yang pertama, pasal pertama? Tuhan memanggil Yesaya di dalam pasal 6. Berarti seorang komentator mengatakannya, itu ada waktu yang cukup panjang Tuhan biarkan Israel berespons kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu cukup panjang, Yesaya berbicara. Tapi setelah waktu yang cukup panjang, kesabaran Tuhan habis, kesabaran Tuhan habis. Saudara, kita melihat di sini ada faktor waktu kesabaran yang cukup panjang. Tetapi pertanyaannya ya, di dalam waktu, dalam kesabaran yang Tuhan berikan itu kepada para penggarap kebun anggur ini, apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka meresponi kesabaran Tuhan? Ini menjadi penting bagi saudara dan saya. Karena kita pun, saya percaya kita pun kadang mengalami kegagalan. Kita pun telah diberikan begitu banyak hal di dalam diri kita yang menuntut kita untuk boleh berbuah, bertumbuh, melayani Tuhan. Terlalu banyak. Tapi kadang-kadang kita harus mengatakan, kadang kita juga gagal. Kadang kita juga tidak terlalu maksimal melakukannya. Dan kita harus tahu dan sadari satu hal bahwa Tuhan itu sabar, sabar bagi saudara dan saya. Kita boleh menilik diri kita masing-masing, jangan melihat siapapun orang lain, kita melihat di dalam diri kita, dan kita melihat, oh betul loh, panjang sabarnya Tuhan itu luar biasa bagi diri saya. Kenapa saya bisa melihat sejak saya menerima Tuhan, sejak saya percaya Tuhan, apa buah yang saya berikan kepada Tuhan? Barangkali kita mengatakan terlalu sedikit, barangkali yang mengatakan, wah, bahkan saya sulit untuk melihat mana buahnya. Atau orang mengatakan terlalu sedikit saya berikan kepada Tuhan saya. Tapi saudara, di dalam narasi ini ada semacam penghiburan bagi kita. Penghiburan bahwa Tuhan yang saudara miliki itu adalah Tuhan yang sabar. Dia memberikan kesempatan demi kesempatan. Nah, ini narasinya berbicara dengan Israel kan ya. Tuhan dengan panjang sabarnya itu mengirimkan nabi-nabi. Nabi itu diusir, nabi itu dimatikan, nabi itu dimasukkan dalam penjara. Kesabaran Tuhan itu terlalu besar bagi Israel. Begitu juga dengan saudara dan saya kan ya. Kesabaran Tuhan itu terlalu besar. Kalau kita melihat sejak kita mengikuti Tuhan, kita bersungguh-sungguh, berapa banyak firman Tuhan yang saudara dan saya renungkan. Berapa banyak kita mendengarkan seminar, berapa banyak kita mengikuti firman Tuhan setiap minggu. Tapi pertanyaannya, berapa banyak buah yang kita hasilkan bagi Tuhan kita? Itu pertanyaan serius bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena sudah diberikan kok, sudah diberikan. Setiap minggu saudara dan saya menerima firman, teguran dan segala macam. Setiap hari kita membaca firman, ditegur oleh firman. Tetapi lagi-lagi pertanyaan serius bagi kita, berapa banyak kita telah memberikan buah bagi Tuhan kita? Tapi kalaupun belum menghasilkan buah yang limpah, kita melihat di sini ada kesabaran Tuhan. Tetapi di dalam kesabaran Tuhan itu apa yang dituntut oleh Tuhan? Ada dua macam orang yang berespons di dalam kesabaran Tuhan, Bapak sekalian. Yang pertama, ada semacam orang mengatakan, ya Tuhan sabar kok. Tuhan sabar kan ya? Oke, kalau gitu saya akan melakukan apa saja. Tuhan sabar kok, Tuhan sabar. Tapi ada sisi yang lain, Bapak sekalian. Ada sisi lain, kesabaran itu menjadi momen bagi setiap orang percaya untuk boleh bertobat kepada Tuhan. Tergantung, saudara dan saya melihat sisi kesabaran ini dalam kacamata apa. Kalau saudara melihat kesabaran ini menjadi satu kesempatan untuk, ya nantilah masih ada bulan depan, masih ada tahun depan, masih ada 2 tahun lagi, dan segala macam. Saudara tidak bisa melihat dengan benar, dengan tepat perumpamaan ini.
Memang kesabaran Tuhan itu besar sekali. Memang kesabaran Tuhan itu besar, Bapak sekalian. Sepanjang kehidupan Israel kita melihat kesabaran Tuhan sangat besar sekali. Bagaimana dia menanti, menunggu Israel, mengirimkan nabi, sampai satu titik Tuhan mengatakan sudah selesai. Sekarang saatnya itu kamu itu saya buang. Saudara, ada satu bagian dalam Alkitab mengatakan ya, temui Tuhan selagi Tuhan mau ditemui. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah membaca ayat itu. Tapi saudara perhatikan ya, dalam kesabaran Tuhan itu bukan kemudian diperlakukan dengan semena-mena. Kesabaran Tuhan itu bukan kemudian dipandang sebelah mata. Kesabaran Tuhan itu nggak bisa kemudian kita anggap sangat hina dan remeh dan menganggap begitu rendah sekali. Kesabaran Tuhan itu menuntut saudara dan saya untuk berespons dengan tepat, yaitu apa? Pertobatan. Kesabaran Tuhan itu menuntut saudara dan saya untuk boleh bertobat, meninggalkan kebiasaan yang seperti demikian, dan sekarang saya mau berbuah bagi Tuhan. Saudara, Israel itu melihat kesabaran Tuhan dan kemudian menertawakan kesabaran Tuhan, dan Tuhan mengatakan, aku akan membuang kamu, aku akan membuang kamu. Sehingga ketika mereka dibuang oleh Tuhan, di dalam Yehezkiel itu mereka mengatakan, loh kenapa kami dibuang? Kenapa kami dibuang oleh Tuhan? Kami loh umat Tuhan. Kami ini umat yang Tuhan bebaskan loh dari perbudakan Mesir. Kenapa kami harus dibuang? Yang berdosa itu Bapak kami. Bukan kami yang berdosa. Yang berdosa itu Bapak kami. Kenapa kami dibuang? Dan Tuhan memberikan jawabannya. Yang makan buah asam itu bukan hanya bapak-bapak, tetapi kamu pun berdosa. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat ya, bahwa mereka ketika dibuang pun, tidak ada alasan di dalam mulut mereka bisa mengatakan, kami nggak sepantasnya untuk dibuang. Tuhan mengatakan sudah terlalu banyak kesabaran yang Tuhan berikan. Sudah terlalu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Tetapi engkau tidak berespons dengan tepat terhadap kesabaran Tuhan itu. Maka saudara, hari ini kita melihat melalui perumpamaan ini, barangkali kita belum berbuah lebat, belum menghasilkan buah yang sangat banyak. Mari kita berespons dengan tepat di dalam kesabaran Tuhan, menanti saudara berbuah. Menanti kita bersama-sama berbuah sebagai gereja, sebagai pribadi. Mari kita berespons dengan tepat di dalam kesabaran Tuhan ini. Yaitu apa? Ya kita memperjuangkan. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk boleh berbuah. Hal yang keempat yang saya mau seringkan kepada kita, sekalian dalam ayat-ayat ini, ketika kita melihat ada kesabaran Tuhan. Ketika ada kesabaran Tuhan, yang keempat adalah bahwa ketika Tuhan ini mengirimkan anaknya satu-satunya dan kemudian dimatikan, dan Tuhan Yesus mengatakan apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini. Saudara, saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-15, ke-16. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Dia akan datang dan akan membinasakan akan penggarap-penggarap ini. Saudara, ini kita bisa melihat di dalam dua kacamata. Pertama, secara eskatologi yang akan datang dan juga eskatologi yang saat ini. Eskatologi maksudnya akhir zaman sekali ketika Yesus datang kedua, dan akhir zaman yang saat ini, yaitu di dalam kehidupan kita yang berlangsung saat ini. Saudara, ketika Tuhan ini mengatakan dia akan datang membinasakan para penggarap-penggarap itu. Di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak sekalian, kita melihat bahwa ada kemungkinan Tuhan itu akan mengambil, merampas segala sesuatu yang dia sudah berikan kepada kita. Dia telah memberikan firman, dia telah memberikan orang-orang yang percaya kepada kita, dia telah memberikan seluruh harta benda kepada kita. Ada kemungkinan dia ambil itu dan kemudian memberikan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan pokok anggur itu kan, Tuhan mengatakan, kalau pokok anggur yang asli itu dipotong dan kemudian kamu itu dicangkokkan di situ, jangan kemudian kamu tidak berbuah, jangan kemudian kamu sombong karena kamu dicangkokkan. Kamu pikir ya, yang asli saja dipotong oleh Tuhan, apalagi kamu. Yang asli saja dibuang ke dalam api oleh Tuhan, apalagi kamu yang dari tempat yang lain dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang sejati ini. Maka di sana kita melihat ya, ada kesempatan demi kesempatan kita menjadi satu dorongan. Ini bukan ancaman bagi kita, sekalian. Kacamatanya bukan sebagai ancaman, tetapi menjadi sebuah dorongan bagi kita. Karena saya tidak mau dibuang oleh Tuhan.
Terlalu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya, penerimaan yang Tuhan berikan kepada saya, pengampunan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya nggak mau dibuang oleh Tuhan. Saya nggak mau tidak berbuah bagi Tuhan. Maka ini menjadi satu dorongan bagi kita semasa kita ada dalam dunia ini. Dorongan bagi kita untuk boleh berbuah. Satu dorongan yang ada dalam hati kita untuk boleh memperjuangkan pertumbuhan. Tapi yang kedua sekalian, itu berbicara yang akan datang, eskatologi yang akan datang. Maka ketika dia datang, dia akan menghukum orang-orang sedemikian. Hari ini kita tidak tahu yang mana yang sejati, yang bukan Bapak sekalian. Tetapi ketika dia datang kedua kalinya, dia akan menjudge orang-orang yang dulunya kelihatannya itu ada dalam gereja, dalam ibadah, dalam dunia yang rohani. Dia akan menjudge dengan benar. Engkau bukan penggarap yang benar. Engkau bukan penggarap yang sejati, yang sungguh-sungguh. Engkau penggarap yang tidak memanfaatkan segala berkat yang sudah saya berikan kepadamu. Waktu dia datang, dia akan menghakimi. Waktu dia datang, dia akan memberikan penghakiman. Dan ini menjadi satu hal yang kemudian kita lihat. Kalau dalam masa saat ini, dalam kehidupan kita, kesabaran Tuhan itu masih kita nikmati. Tapi dikatakan di sini, ketika dia datang kedua kali, nggak ada kesabaran itu sudah nggak ada, sekali. Kesempatan itu sudah nggak ada. Karena ketika dia datang kedua kali, dia akan datang dan memberikan penghakiman yang finish. Sekali lagi Bapak sekalian, kita harus melihat ini bukan sebagai sebuah ancaman bagi kita. Tetapi sebuah dorongan bagi kita. Dorongan apa? Bahwa apa yang kita perjuangkan saat ini tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan pada masa ini dan juga pada masa yang akan datang. Buah yang kita hasilkan saat ini tidak akan menjadi sia-sia pada saat sekarang ini dan juga pada masa yang akan datang. Buah yang saudara dan saya hasilkan hari ini dapat dinikmati oleh orang-orang percaya yang lain dan pada masa yang akan datang apa yang kita perjuangkan hari ini akan diafirmasi oleh Kristus di dalam penghakimannya. Saudara dikasih Tuhan, ini menjadi satu hal yang kemudian memberikan dorongan besar bagi kita dalam imajinasi kita, dalam hati kita. Bahwa apa yang saya perjuangkan hari ini bukan sesuatu yang akan dianggap hina pada masa yang akan datang. Hari ini orang akan diberkati dengan apa yang saya kerjakan. Tetapi pada masa yang akan datang, Tuhan akan datang dan mengafirmasi dan memberikan kemuliaan bagi apa yang saya kerjakan itu. Saudara dikasih Tuhan, saya kira ya ini satu hal yang harus ada di dalam setiap diri orang percaya. Mengapa kita kemudian misalkan ya, Bapak Ibu bisa bertanya dalam diri masing-masing ya. Mengapa kita sulit untuk gigih dalam pelayanan misalkan? Ya, barangkali itu hanya sebuah tugas yang diberikan kepada kita. Tapi kita tidak melihat pada masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang bagaimana Kristus akan menghakimi dan memberikan kemuliaan kepada setiap kita. Mengapa kita sulit memperjuangkan dengan mati-matian? Karena kita hanya melihat saat ini saja. Tetapi di dalam narasi ini, perumpamaan ini mengingatkan kita, enggak loh. Dia akan datang dan akan memberikan penghakiman. Dia akan memberikan penghakiman yang seadil-adilnya. Dia akan memberikan kemuliaan bagi mereka yang sungguh-sungguh berbuah. Dia akan menerima mereka sebagai orang-orang yang setia melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh menilik dalam diri kita, mengapa saya belum giat? Mengapa saya belum gigih di dalam berbuah bagi Tuhan? Barangkali satu ini belum ada bagi saudara dan saya, melihat visi yang akan datang ini. Di dalam eskatologi yang akan datang ketika dia datang kedua kali, apa yang akan terjadi bagi kita? Kemuliaan semacam apa yang akan diberikan oleh Kristus kepada kita? Dan itu menjadi satu dorongan yang harus ada kepada setiap orang percaya. Saudara, saya mengatakan harus ya, karena ini memang sesuatu yang pantas dipikirkan oleh setiap orang percaya untuk boleh menggerakkan kita pada masa sekarang ini. Jadi bedanya kita dengan denominasi-denominasi yang lain, Bapak sekalian, seringkali melihat masa depan itu ditarik ke sini. Tapi saudara dan saya sebagai orang-orang reform, kita melihat masa depan itu dan menjadi sebuah dorongan yang bukan kita hadirkan sekarang, tetapi kita menanti di sana sembari dengan menjadi dorongan bagi kita untuk bekerja pada masa sekarang ini. Kemuliaan yang akan datang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita menjadi semacam engine yang akan menggerakkan setiap kita untuk boleh berbuah bagi Dia di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, harap ini menjadi satu hal yang kita pikirkan hari ini dalam perenungan kita, bahwa pertama, kita boleh melihat tadi bagaimana orang-orang dengan mudah melupakan identitas mereka. Kedua, tadi saya mengatakan bahwa pemilik adalah Tuhan.
dan kita semua hanya pengelola yang mengatur, maka saudara dan saya dituntut untuk berbuah. Karena segala sesuatu telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Ketiga, Bapak sekalian, dalam bagian ini saya mengatakan tadi bahwa ada kesabaran Tuhan. Ada kesabaran Tuhan. Tetapi bagaimana saudara dan saya meresponi kesabaran Tuhan, menunggu, menanti saudara dan saya untuk boleh berbuah. Dan terakhir adalah, biarlah visi yang akan datang ini, kemuliaan yang akan datang ini, menjadi satu hal yang menggerakkan kita selagi ada kesempatan. Saat ini masih ada kesempatan, tetapi pada masa yang akan datang, kesempatan itu sudah enggak ada. Karena pada masa yang akan datang, yang ada adalah penghakiman. Entah itu kemuliaan atau dibuang oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih karena di dalam anugerah-Mu sekali lagi kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami menyadari betul siapa kami di hadapan-Mu. Kami hanyalah manusia-manusia yang berdosa, yang dulunya musuh-musuh-Mu, yang dulunya kami jauh daripada Engkau. Tetapi Kristus Yesus yang telah mati bagi kami, menarik kami menjadi milik-Mu, menarik kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk seluruh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk seluruh berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk seluruh berkat yang kelihatan yang Tuhan nampakkan di dalam mata kami. Dan kiranya ya Tuhan, melalui semuanya itu hati kami beria-ria, hati kami boleh bersungguh-sungguh melayani Tuhan, bersungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Kami memohonkan berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap kami, ketika kami menyadari siapa diri kami, dan seluruh berkat yang Tuhan limpahkan, karuniakan bagi gereja kami, bagi kehidupan keluarga kami, bagi kehidupan personal kami. Biarlah kami bersungguh-sungguh ya Tuhan, bersungguh-sungguh bertanggung jawab kepada-Mu. Karena kami boleh melihat ada begitu banyak kesempatan demi kesempatan Tuhan menanti kami untuk boleh berbuah. Kiranya Tuhan menolong kami, melembutkan hati kami hari ini ya Tuhan. Bersungguh-sungguh memikirkan apa yang harus kami kerjakan untuk boleh menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam waktu-waktu yang akan datang, di dalam kehidupan yang satu kali aja di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Engkau membiarkan kami, menguatkan kami untuk boleh berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami, berkati kami ya Tuhan dalam seluruh kelemahan kami, kuatkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.